Itulah otoritas moral. Ya, nah saudara, manusia kalau dia tidak tahu ya apa saudaraku otoritas moral, maka nanti dia akan hidup tak bermoral. Ya, ini bahaya saudara. Makanya kita sebagai ayah mesti menetapkan otoritas moral dalam diri anak-anak kita. Nah saudara, kita akan baca dulu ayatnya saudara. Kenapa seorang bapak mesti menetapkan otoritas moral? Kita baca Maliaki 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah saudara, Alkitab Perjanjian Lama diakhiri dengan satu kata musnah, ya, atau bahasa Inggrisnya kutuk. Ya, dunia bumi ini akan dihancurkan dengan sebuah kutuk. Nah, supaya dunia ini tidak dihancurkan dengan kutuk saudara, maka saudara, ya Tuhan harus melakukan pemulihan. Ya. Nah, supaya saudaraku dunia ini jangan dihancurkan ya dengan kutuk, maka Tuhan mengirim saudaraku apa katanya? Ya, dia mengirim, ya, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hamba-hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan dan hukum-hukum. Ya, jadi saudara, supaya bumi jangan dimusnahkan, Tuhan mau saudaraku, ya, seluruh ya umat Tuhan supaya mereka saudaraku menerapkan hukum Taurat, 10 perintah Allah itu saudara. Ya, ini mesti diterapkan di akhir zaman. Ya, supaya saudaraku siap menantikan kedatangan Tuhan. Ya, jadi saudara, kita mesti taat kepada hukum Tuhan, yaitu 10 perintah Allah. Nah saudara, hukum-hukum ini kalau tidak ditaati, itu sebabnya muncul kutuk, ya kan? Kenapa saudara? Ya karena saudara, kalau kita tidak taat, ya saudara, maka kita lihat kutuk generasi itu ya akan terjadi ya kepada anak-anak. Ya, nah kenapa saudara? Kenapa saudaraku mesti terjadi saudara? Ya, kenapa kaitannya saudara? Ya, supaya kita bisa taat kepada hukum Taurat, ya Tuhan harus mengutus Nabi Elia kepada ya dunia ini menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, supaya apa saudara? Supaya hati bapak-bapak berbalik ke anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Nah, apa kaitannya saudara? Ya, 10 perintah Tuhan dengan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Nah, kita kan kalau baca ini saudara, nggak pada konteksnya kita bingung. Ya, saudara tahu kenapa saudara? Karena supaya kita bisa menerapkan 10 perintah Allah saudara, itu perlu peranan bapak-bapak. Ya, karena Tuhan udah menetapkan saudara cara
Apa saudaraku, supaya umat Tuhan bisa mentaati 10 perintah Tuhan, itu harus ya ada peranan Bapak, saudara. Ya, jadi bapak-bapak lah yang mesti ngajarin hukum Taurat, saudara, kepada anak-anaknya. Ya, kalau bapak-bapaknya tidak berperan, ya, maka anak-anaknya, saudara, nggak bisa mempraktekkan 10 perintah Tuhan. Dan kalau dia nggak bisa taat kepada 10 perintah Tuhan, kutuk datang, ya kan? Kutuk generasi itu datang. Nah, itu sebabnya, saudara, hati bapak-bapak mesti kembali kepada anak-anaknya. Nah, itulah sebabnya, saudara, pelajaran ini mempersiapkan bapak-bapak supaya bapak-bapak, saudaraku, bisa mengajarkan 10 perintah Tuhan itu kepada anak-anaknya. Nah, dari mana kita tahu, saudaraku? Kita lihat ya di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Jadi hukum Taurat, saudara, itu harus ya diajarkan oleh ayah kepada anak-anaknya, saudara. Maka kalau ayahnya tidak berperan, ya anak-anaknya nggak ngerti 10 perintah Tuhan, ya nggak ngerti otoritas moral, saudara. Makanya kalau dia nggak ngerti otoritas moral, maka apa yang terjadi, saudara? Kutuk generasi terjadi. Nah, kita baca makanya, saudara, Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Nah, inilah dia, saudara. Kita lihat ternyata ya Tuhan mau orang Israel ya mendengarkan firman Tuhan, ya mendengarkan 10 perintah Tuhan itu. Dengarlah hai orang Israel. Nah, ini terkenal dengan Shema Israel, ya saudara. Tuhan itu Allah kita, ya. Tuhan itu adalah YHWH, ya. Tuhan itu Allah kita, ya. Adonai Eloheinu. Ya, orang Israel nggak boleh nyebut Yahweh, ya. Jadi mereka sebutnya Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, YHWH itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Bahasa Inggrisnya haruslah engkau taruh di dalam hatimu. Ya, taruh di dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, inilah, saudaraku, perintah yang Tuhan suruh, ya. Pertama-tama orang tua, khususnya ayah, harus menaruh dulu di dalam hatinya, ya. Kemudian setelah itu dia mesti ajarkan anak-anaknya berulang-ulang, saudara. Ya, apa itu isinya? Ya, perintah ini. Nah, mari kita lihat ini perintah apa, saudara. Sebenarnya Shema Israel ini, kalau saudara baca benar-benar, saudara, ini adalah intisari dari apa, saudara? 10 perintah Allah. Intisarinya, ya, atau mau dikatakan, saudaraku, perintah 1 sampai 4. Ya. Ya, tentunya nanti dilanjut dengan perintah 5 sampai 10. Nah, kita lihat, saudaraku, apa itu Shema Israel. Nah, Shema Israel, tunggu. Ya.
Ini adalah saudara semacam kalimat syahadatnya orang Yahudi. Ini paling penting. Orang Yahudi kalau lahir, pertama kali yang diucapkan ke bayi itu adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ya, kemudian orang Israel mesti melantunkan ini dalam bentuk kayak ngaji, saudara. Ya, 2 kali sehari. Ya, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ya, itu tiap hari, saudara. Pagi malam, ya, pagi sore. Ya, dan kalau mereka, saudaraku, mau meninggal, kalimat yang terakhir, saudaraku, yang mereka mesti dengar adalah Shema Israel ini. Jadi ini penting sekali, saudara. Ya, ini adalah intisarinya 10 perintah Tuhan. Ya. Nah, kita lihat sekarang, saudaraku, apa isinya Shema Israel itu. Pertama, Tuhan itu Allah kita. Nah, ini perintah keberapa? Perintah pertama. Ya. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, yang telah membawa engkau keluar dari Mesir, tanah perbudakan, negeri perbudakan. Itu perintah yang pertama. Ya, saudaraku, jadi banyak orang nggak tahu. Ini perintah pertama. Nah, buat kita yang hidup di perjanjian baru, saudara, ya, ini adalah apa? Bicara tentang Yesus. Akulah Yahweh. Ya, itu Yesus. Yesus artinya Yahweh yang menyelamatkan. Yang telah membawa engkau keluar dari perbudakan dosa, dari Mesir rohani. Amin, saudara. Itulah Allah kita, saudaraku. Yesus adalah Yahweh itu sendiri, yang, saudaraku, membawa kita keluar dari apa, saudaraku, negeri perbudakan. Ya, Dia sudah mati di kayu salib. Dialah yang telah menjadi, saudaraku, anak domba yang tersembelih itu, saudara. Ya, anak domba yang darahnya, saudaraku, tercurah. Waktu orang Israel, saudaraku, mau keluar dari Mesir, mereka harus menyembelih seekor anak domba, dan darahnya, saudaraku, dibubukkan di ambang pintu dan kedua samping, ya, kusen pintu itu, saudara. Itu adalah penggenapannya adalah Yesus Kristus. Dia sangat-sangat mengasihi kita. Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita, yang mau mati di kayu salib buat kita, melepaskan kita dari apa, saudaraku? Kutuk. Dari maut, dari perbudakan dosa. Ya, saudara, Dia mau bebaskan kita dari situ. Ya, Dialah anak domba itu, saudara. Nah, ini sebenarnya perintah yang pertama ini apa? Injil, betul? Amin. Ini Injil. Ya, saudara. Nah, saudara pernah nggak ajarin ini sama anak saudara? Mesti diajarin perintah ini, ya. Ini perintah yang pertama, saudara. Yang kedua apa, saudaraku? Yang pertama jadi, ya, apa? Adonai Eloheinu, Tuhan itu Allah kita. Yang kedua apa? Adonai Ehad. Ya. Jadi Tuhan itu, Yahweh itu, YHWH itu, saudara, adalah Ehad. Ya, Esa. Ya, jadi saudara, kita hanya punya satu Allah, monoteis. Ya, tapi Ehad itu, saudara, buat orang Kristen, ya, kita ngerti Ehad itu artinya, ya, apa? Satu tapi banyak, banyak tapi satu. Itu artinya Ehad. Jadi satu jamak, compound one. Ya, contohnya, saudara, ya, air. Kedua manusia itu, saudara, Adam dan Hawa, mereka
ya saudara menjadi satu, ya, menjadi satu daging. Nah, kata satu daging, satu di situ ehad. Dua menjadi satu, saudara. Jadi di dalam ehad, ya, kita tahu saudaraku, itu terkandung konsep Tritunggal. Ada yang bilang amin? Saudara? Amin. Wow. Ya, nah ini beda sama yang Bapak satu itu yang ajar. Ya. Nah, kita mesti ajarin anak kita saudara Tritunggal. Kita mesti ajarin anak kita supaya dia kenal siapa Allah kita. Pertama, dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita, yang rela mengorbankan dirinya, mati di kayu salib buat kita, saudaraku, mencucurkan darahnya. Dia mau membebaskan kita dari belenggu dosa, dari perbudakan dosa. Dan Allah kita adalah satu. Ada yang bilang amin? Bukan tiga, satu, tapi tiga pribadi, saudara. Ya, Allah kita adalah Allah, ya, monoteis, ya. Jadi kita bukan politeis, kita monoteis. Ini perintah yang keberapa? Kedua. Coba, perintah yang kedua apa? Karena kita menyembah Allah yang satu-satunya, maka jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, ya. Dan janganlah membuat patung apapun, ya, baik di bumi, di bawah bumi, di atas, di langit, ya kan? Dan janganlah sujud menyembah kepadanya. Karena kalau kita sujud menyembah kepada berhala, maka aku adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak-bapak kepada anak-anaknya. Ya, 3 sampai 4 keturunan buat orang-orang yang membenci aku. Ya, saudara, lihat ini hukum keberapa? Hukum kedua. Ya, yang isinya jangan menyembah berhala, itu isinya. Ya, sembahlah Allah satu-satunya, tapi dia Allah Tritunggal. Amin, saudaraku. Sembah dia. Kita hanya sembah satu Allah. Ya, jangan ada ilah lain di hadapanmu. Kalau ada ilah lain, itu tadi kutuk itu datang, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, inilah, ya saudaraku, perintah 1 dan kedua. Nah, karena ini adalah saudaraku pewahyuan tentang siapa Allah kita, maka respon kita ayat yang kelima. Kalau dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita, dan dia adalah Allah satu-satunya, maka apa respon kita? Respon kita ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Wow. Ya. Kenapa kita mengasihi dia, saudara? Karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau di perjanjian baru, amin. Karena dia yang mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, saudara. Karena dia terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita responnya mau mengasihi dia. Karena dia satu-satunya Allah yang patut disembah, maka kita mau mengasihi dia. Ya. Jadi respon kita harus mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Nah, Yesus tambahkan lagi dengan segenap apa, saudaraku? Ya, akal budimu, ya, dia tambahin, ya. Oke. Nah, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, bahasa Inggrisnya haruslah engkau taruh di dalam hatimu. Ya, taruh di dalam hatimu. Makanya bapak-bapak, sebelum kita mengajar anak-anak kita, kita dulu mesti taruh ini
di dalam hati kita. Kita dulu praktek ini. Ada yang bilang amin? Amin. Taruh ini tiap hari, saudara. Makanya saudara taruh firman ini. Makanya orang Israel tiap hari Shema Israel, ya, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, ya, tiap hari saudara. Mereka taruh ini di hatinya, ya, dan terus saudaraku, ya, mereka apa saudara disuruh, ya, dia dulu, orang tuanya dulu, bapak-bapaknya dulu. Nah, kalau dia udah mulai dari dia, ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Tugas bapak-bapak saudara, mengajarkan Shema Israel ini kepada anak-anak kita, saudara. Ya, ajar berulang-ulang. Coba katakan berulang-ulang. Berulang-ulang. Ya, berulang-ulang, saudara. Nggak boleh bosan, terus ajarin berulang-ulang. Ya. Nah, jadi ini gaya hidup, saudara. Kita ajarin anak-anak kita membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Wow. Ya, lagi duduk di rumah. Terus apabila engkau sedang dalam perjalanan, ya, saudara sedang perjalanan, ngobrolin ini nggak sama anak saudara? Kayaknya enggak ya, bilang kalau lihat muka kamu kayaknya enggak. Betul. Nilainya berapa ya? Ya, YouTube lagi ada apa? Ya, saudara, itu dia. Terus ya, apabila engkau berbaring tuh, ya udah mau tidur nih saudara. Ya, anak saya ajarin, jadi sekarang cucu saya juga, ya, mereka kebagian, ya. Cucu saya itu saudara diajarin perintah Tuhan ini tiap hari, saudara. Ya, bapaknya, ya, saya ajarin, kamu kalau punya anak ajarin tiap hari, ya, firman Tuhan ini. Diajarin saudara, ketika lagi jalan-jalan diajarin, ketika lagi saudara ya mau tidur dibacain Alkitab saudara, diceritain, ya, ya ini 10 perintah Allah ini. Inilah otoritas moral saudara yang kita mesti tanam terus-terusan di dalam diri anak-anak kita. Nanti lihat anak-anak saudara beda saudara. Nah, anak kedua saya lalai, gagal. Makanya dia sempat rusak yang saya cerita itu, saudara. Ya, kenapa? Karena saya waktu itu saya nggak mengerti bagaimana saya harus lakukan ini, saudara. Ya, tapi setelah saya mengerti, saya mulai berubah. Ya, saya lakukan terhadap dia, saudara, dan dia berubah luar biasa. Ya. Jadi saudara, mari kita praktekkan ini, ya. Jadi saudara pernah lihat orang Israel, ya? Kalau orang Israel, saudara, saya pernah saudara lihat mereka kalau liburan, saudara, jalan-jalan itu anaknya digandeng. Pernah lihat nggak? Ini yang taat sama perintah Tuhan, ya, digandeng. Nanti bapaknya, ya, sambil tunjukin. Ketika dia lihat patung, dia bilang gini, nah, ya, ini patung, ya. Nah, patung ini adalah berhala. Nah, kita jangan sembah ini, oke? Kenapa? Karena kita punya Allah satu-satunya. Yang lain itu bukan Allah. Itu ciptaan manusia, itu berhala, dan adalah kebencian Allah kalau kita menyembah kepada berhala. Ya, kamu jangan. Karena Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap itu. Diajarin, saudara. Jadi diajarinnya sebagai gaya hidup, lagi jalan-jalan, ya. Saudara, nanti lagi pagi-pagi saat teduh, ya, diajarin.
malam mau tidur diajarin lagi, saudara. Nah itu yang sekarang cucu saya dapat terus, saudara. Ya, tiap hari. Ya, kadang-kadang gantian. Saya kalau ada di Amerika, saya yang ngajarin, saudara, malam-malam sebelum tidur. Ya. Nah, jadi ini, saudara, adalah tugas bapak-bapak. Bilang sama sebelahnya, Bapak, ini tugasmu ya. Ibu juga, tapi ini khususnya tugas bapak ya. Bapak ini Ya. tugas Bapak. Ya, ini perintah buat Jangan kita, Bapak ya. saudara. Siapa? Ya. Bahkan saudara ini mesti saudaraku, diikat di tangan kanannya, katanya, saudara. Ya, tali tefilin itu, dan ditaruh di sininya, jidatnya, saudara. Tefilin itu ya. Jadi ini tanda, taruhlah firman Tuhan di pikiranmu, ya, dan firman Tuhan di hatimu. Ya, ini menggenapi, saudara, aku akan menulis firmanku di pikiranmu dan menanamnya di hatimu, saudara. Ya, pikiran hati kita terus kita renungkan. Bahkan mesti ditaruh di tiang pintu rumah, mesusa itu, saudara. Ya, jadi orang kalau masuk pegang dulu, saudara. Nah, ini kan perjanjian lama. Kalau perjanjian baru, ya, jadi saudara, di keluarga kita harus, saudaraku, ya, dasarnya adalah firman Tuhan ini, 10 perintah Allah. Ya, kita mesti, saudaraku, ajarkan ini. Nah, kalau enggak, akibatnya parah, saudara. Kita lihat, ya, kita lihat berikutnya. Jadi begini, saudara. Kenapa kalau bapak-bapak tidak kembali kepada anak-anaknya, dan anak-anak tidak kembali, hati anak tidak kembali kepada bapaknya, akan datang kutuk. Nah, mari kita lihat, saudara, berikutnya. Saya ditampilin. Nah, jadi gini, saudara. Apabila bapak tidak berfungsi, tidak mengajar Shema Israel, perintah 1 dan sampai ke 4 ini, ya, dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, ya, akibatnya kalau bapak nggak pernah ngajar ini, anak kita nggak kenal Allah. Dia nggak kenal kasihnya Allah. Dia nggak kenal bahwa Allah itu Allah yang esa. Akibat dia tidak mengenal Allah, apa, saudaraku? Karena dia nggak kenal Allah, dia nyembah berhala. Ngerti nggak, saudara? Kalau kita nggak kenal siapa Allah kita, manusia kan makhluk penyembah. Betul. Kalau dia nggak menemukan Allah Yang sesungguhnya. dia akan cari ilah lain untuk disembah. Pasti itu, saudara. Ya, maka dia menyembah berhala. Ya, karena dia nggak tahu Allah kita satu-satunya. Allah satu-satunya, yang lain itu bukan Allah. Bukan ilah, jangan disembah. Bukan Allah. Ya, harus sembah Allah yang hidup satu-satunya. Dia nggak tahu itu, dia nggak kenal. Nyembah berhala dia, saudara. Nah, kalau nyembah berhala apa, saudara? Maka aku adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kejahatan Kepada bapak-bapak kepada anak-anaknya 3 sampai 4 keturunan. Ya, makanya kalau saudara nggak ngajarin anak saudara, ya, 10 perintah Allah, nanti apa, saudara? Kutuk generasi berlaku buat mereka. Ya, turun kesalahan bapak-bapak, turun ke mereka, turun lagi kepada mereka, terus kepada 3 sampai 4 keturunan. Nah, Caroline Leaf, saudara, dia seorang saintis ilmu otak, dan tapi dia juga seorang Kristen lahir baru yang sungguh-sungguh, saudara. Ya, nah, dia membuat penelitian, saudara. Dia cerita aneh, saudara. Ya, kalau seorang, saudara, ya, dia misalnya kepahitan sama bapaknya, saudara. Ya, kemudian dia simpan kepahitan itu, saudara, dan dia akhirnya, saudara, ya, kalau bapaknya punya kesalahan,
ya, dia akan rekam kesalahan bapak-bapaknya itu, saudara. Di dalam pikiran bawah sadarnya, direkam di otaknya ini, saudara. Ya, otak kita punya tempat namanya mirror cell. Jadi sel-sel yang untuk apa, saudara, merekam. Nah, itu direkam. Misalnya bapak kita tampar istri, pam, ya, tonjok istri dia, ya, ada di sini pak? Enggak ada ya. Oke, udah bertobat, udah modul 1 gitu, amin. Nah, saudara, ada yang kayak gitu ya. Dia lihat bapaknya pukul istri, bapaknya, saudaraku, pornografi, bapaknya, saudaraku, jahat, bapaknya lakukan hal-hal yang, saudaraku, mengerikan. Itu direkam. Kesalahan bapak itu direkam, masuk ke pikiran dia, saudara. Nanti katanya dia udah gede, itu dilaksanakan sama dia. Dilaksanakan sama dia. Jadi makanya dia sama kayak bapaknya, saudara ngerti ya? Jadi kalau bapaknya kawin cerai, nah dia nanti kawin cerai juga. Kalau bapaknya pornografi, ya dia pornografi juga, saudara. Kalau bapaknya, saudara, bikin apa aja, saudaraku, yang jahat-jahat, kesalahan bapak turun kepada anak-anaknya, saudara. Ya, padahal Yesus udah mati buat kita. Kita tidak lagi terkutuk, saudaraku. Tapi kalau kita nggak beresin ini, saudara, di pikiran kita rekam itu. Nanti kita bisa lakukan itu. Nah, maka kesalahan bapak-bapak turun ke anak-anaknya, nanti turun lagi kepada anak-anaknya, dan anehnya kata Caroline Leaf itu hanya turun sampai 4 generasi. Setelah itu nggak bisa turun lagi. Aneh ya? Memang, saudara. Itu firman Tuhan yang bilang. Kenapa? Karena bapak itu sumber kan? Nah, makanya gini, saudara. Kalau ibu berbuat dosa, turunnya cuma 1 generasi, saudara. Tapi kalau bapak bikin dosa, turunnya 4 generasi. Kenapa, saudara? Karena kita sumber. Nah, makanya nggak ada kan ayatnya bilang, aku akan menimpakan kesalahan ibu-ibu kepada anak-anaknya 3-4 keturunan. Cari ayatnya, nggak ada. Kalau ada saya kasih goban. Nggak ada. Tapi kesalahan siapa? Bapak-bapak. Nah, saudara, itu sebabnya kalau saudara nggak ngajarin 10 perintah Allah kepada anakmu, nanti kesalahan bapak-bapak turun ke anakmu, anakmu turun lagi, saudara, terus. Makanya dibilang bumi akhirnya kena kutuk karena bapak-bapak tidak berperan mengajarkan perintah Allah. Kebanyakan bapak, saudara, tidak berfungsi. Orangnya ada di rumah, tapi nggak ada fungsinya. Itu bahasa Betawinya namanya bapak geblek. Ya, ada filmnya kan, Bapak Geblek. Pernah nonton nggak? Bapak, orangnya ada, fungsinya nggak ada. Dia di rumah diem aja, nggak pernah ngajarin 10 perintah Allah. Dia diam nonton TV aja. Diam aja, begitu diam, saudara, kayak perabotan. Sampai, saudaraku, satu hari ya anaknya teriak karena dia lihat papanya kan. Anaknya teriak, ya, mama, ya, ada apa? Papa bergerak, katanya. Ya, saudara, coba bilang sama sebelah, saya kenal orang itu, bilang, dia di rumah, orangnya ada, fungsinya nggak ada. Fungsi saudara adalah mengajarkan 10 perintah Allah berulang-ulang kepada anak-anakmu, amin. Amin. Tanamkan apa, saudaraku, ya, apa, otoritas moral ini ke dalam diri mereka, saudara. Kalau enggak, bahaya, kutuk generasi. Nah, lihat sekarang kutuk generasi ngeri banget kan? Udah di ini yang di awal-awal udah dibahas belum?
Nanti saudara cari itu kalau nggak salah ada websitenya saudara. Itu dikumpulin saudara. Kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh bapak. Ngeri-ngeri saudara. Ya, jadi kalau bapak nggak berfungsi itu saudara, anak-anaknya hancur. Ya. Seluruh aspek kehidupannya terpengaruh saudara. Kalau bapak nggak berfungsi saudara, itu secara rohani anaknya susah bertumbuh. Coba lihat saudara, orang yang bapaknya nggak berfungsi, dia anaknya rohaninya sulit sekali bertumbuh. Bukan cuman itu, secara mental, secara emosional, secara fisik saudaraku, ya, secara keuangan, semua dipengaruhi oleh peranan bapak ini saudara. Makanya ayo bapak-bapak, jangan jadi bapak geblek. Bilang sama sebelahnya, Jangan jadi bapak geblek. Bapak ya. Amin. Obat geblek. Ya, saudara kita mesti berfungsi. Nah, kita lihat lagi saudaraku. Ya, mungkin saudara berkata, Pak Edi, itu kan perjanjian lama penyembahan berhala. Oh, kita hidup di perjanjian baru. Mana ada penyembahan berhala? Ya, coba cek di rumah saya nggak ada patung. Pak Edi kok ngomong nuduh-nuduh kita menyembah berhala? Kita nggak ada patung. Coba ada keris nggak ada. Ya, ada jimat nggak ada. Saudara, penyembahan berhala nggak harus ada bendanya. Ya, betul. Ya, nah, saya kasih contoh saudara. Kita baca next ya, kita buka Kolose 3 ayat 5. Perhatikan saudara. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan yang mirip dengan penyembahan berhala. Amin. Amin. Hah? Ini Pak Edi suka meledek nih. Yang apa saudara? Sama. Mirip? Enggak. Hampir sama? Sama dengan penyembahan berhala. 5 hal ini sama dengan penyembahan berhala. Adalah identik dengan penyembahan berhala. Ini bukan mirip, bukan serupa. Ini adalah penyembahan berhala. Ya, jadi apa itu saudara? 5 dosa ini bisa dibagi 3. Yang kuning, yang ya apa saudaraku, merah apa itu, dan yang ya merah ungu, kemudian apa? Yang biru. Nah, yang kuning dulu apa itu saudara? Percabulan, kenajisan. Ini apa? Dosa seksual. Jadi dosa seksual itu penyembahan berhala, saudara. Ya, terus apalagi saudara? Hawa nafsu, nafsu jahat. Nah, ini apa saudara? Masih ingat modul 1? Hawa nafsu adalah keinginan untuk memuaskan diri sendiri sekalipun mengorbankan orang lain. Karena hawa nafsu selalu mengambil. Jadi hawa nafsu intinya adalah egois. Itu dia. Itu hawa nafsu, self-centered, berpusat pada diri sendiri, saudaraku. Itu hawa nafsu, nafsu jahat. Ya, jadi nafsu itu jahat, saudara. Karena Yakobus 3 ayat 16, masih ingat modul 1? Ya, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada segala jenis ya, kerusakan, kekacauan dan kejahatan. Jadi semua kejahatan akarnya dari self-centered, egois, berpusatkan diri sendiri. Makanya disebut nafsu jahat. Ya. Nah, kemudian satu lagi apa saudara? Jadi nafsu jahat, ya, hawa nafsu itu apa saudara? Itu penyembahan berhala. Ya, keserakaan itu penyembahan berhala.
Keserakahan itu apa? Cinta uang, cinta harta, ya. Jadi ini sebenarnya 3 tak kalau buat pria. Wanita, tahta, harta. Setuju? 3 tak. Jadi 3 dosa ini, saudara, disebut penyembahan berhala. Ya. Nah, saudara mesti ajarin anak-anak kita. Percabulan itu penyembahan berhala. Ya, saudara. Percabulan yang disembah apa, saudara? Yang disembah gambar-gambar yang ada di dalam, saudaraku, imajinasinya. Ed Cole bilang, saudara, onani adalah bentuk penyembahan berhala. Ya, nggak ada orang, saudara, onani langsung aja onani. Ya, pasti mulainya dari dia menciptakan dulu gambar-gambar. Ya kan? Dari mana? Dia kumpulin di imajinasinya. Ya, wow, wajahnya kayak bintang anu, badannya kayak bintang anu, rambutnya kayak siapa, ya, matanya, hidungnya, mulutnya kayak Angelina Jolie, ya saudara, ya, matanya kayak bintang Korea, ya saudaraku. Nah, ini mulai ketawa, mungkin pengalaman ya, saudara juga menciptakan banyak gambar-gambar ini. Ketawa artinya benar. Ya. Nah itu, saudara, pria suka ciptain itu. Setelah diciptakan, mulai disembah. Ya, pertama kayak penyembahan kan syukur, pujian, penyembahan sama. Ini juga mulai dari syukur dulu. Aku bersyukur dapat gambar-gambar begini ya. Nah, kedua, cantik kali lah. Coba lihat tuh badan. Kalau orang Manado, katanya ya. Ini dia kan, saudara. Nah itu, ya, makin senyum makin ketahuan. Nah, saudara, penyembahan mulai dari bersyukur, memuji, lama-lama mencapai intimasi. Nah ini dia. Ya, mencapai tingkat apa, saudara? Intim sama gambar yang dilihat itu, saudara. Ya, akhirnya mencapai titik the point of no return. Ya, nggak bisa kembali lagi, saudara. Mau nggak mau, saudara melakukan yang namanya 5 lawan 1. Tahu 5 lawan 1? Ibu-ibu nggak tahu ya? Ada bapak-bapak juga nggak tahu, tanya sama yang tahu nanti. 5 lawan 1, ya, nah itu onani maksudnya. Makanya onani itu bentuk penyembahan berhala. Ya, itu yang Ed Cole bilang, saudara. Jadi dosa seksual itu penyembahan berhala. Yang disembah gambar-gambar itu, saudara, kita sembah. Nah, apalagi, saudara, hawa nafsu, ya, itu juga penyembahan berhala. Kita sembah siapa? Diri sendiri. Kita berfokus ke diri sendiri. Kitalah yang jadi raja, bukan Yesus jadi raja, bukan, ya, kingdom tapi mendem. Nah, ini makanya lama-lama mendem. Ya, saudara, mendem pusat diri kita, ya saudara. Nah, jangan, saudara, ya, ada orang yang, saudara, terus sembah dirinya. Nah, makanya, saudara, dia selfish, berbuat jahat. Dari situ mulainya, saudara. Ya, terus cinta uang. Nah, harta yang disembah, saudara, mamon yang dia sembah, saudara. Nah, kalau kita udah sembah ini parah, ya. Makanya ada orang, saudara, kalau udah menyembah berhala, pikirannya itu terus. Lagi khotbah hari Minggu aja, saudara, dia bisa pikirannya macam-macam. Ya, itu ada tuh jemaat yang kayak gitu, saudara. Ya, lagi khotbah 35, wah,
Saya akan pasang, ini nomor keluar ya, pasti keluar, karena yang ngomong tuh Pak Edi Leo, berapi katanya, pasang dia, kena lagi, nah itu dia saudara. Makin diteguhkan. Perpuluhan dapat ya, nah ini saudara, ini penyembahan berhala. Kita lihat saudara, penyembahan berhala ya, gambarnya lihat. Jadi penyembahan berhala itu apa saudara? Jadi bukan cuman saudaraku patung ya, tapi saudara bisa ditampilkan ya saudara. Nah ini penyembahan berhala, ini bukan beef stick ya, bukan special cut, bukan ya. Ini saudara penyembahan berhala ya. Jadi penyembahan berhala nggak harus saudaraku ya adalah ada patungnya itu baru penyembahan berhala. Uang bisa jadi berhala, kesuksesan bisa jadi berhala saudara ya. Ini pengembangan dari 3A. Ini semua saudaraku bisa jadi penyembahan berhala ya. Hobi bisa jadi penyembahan berhala saudara, bisa jadi berhala ya. Kami satu kali ada jemaat saudara ya, dia senangnya, hobinya saudaraku ikan itu saudara, cinglungi, tahu cinglungi, ikan arwana ya. Jadi dia kalau pulang rumah saudara, yang dicari bukan istri dulu, mana ikan arwana saya dilihatin saudara gitu ya. Nah, cinglungi dia liatin, lama-lama cingbloon ya kan saudara. Terus kalau istrinya lupa kasih makan, dia marah, ngamuk, saudara. Nah, satu kali, saudara, ini benar kejadian, saudara. Istrinya lakukan sesuatu, dia pulang, dia marah. Ya, dia hampir udah mau cerai, saudara. Dia datang sama kami, bilang, Pak Edi, saya udah gak tahan, Pak Edi. Saya beli ikan cinglungi mahal-mahal. $5.000, Pak Edi. Super red. Tapi sama istri saya digoreng. Dan saya makan ikan termahal $5.000 ya. Jadi istrinya cemburu sama ikan, dia ikan terus kemana-mana. Istrinya kesel, digoreng aja saudaraku, nyahok kan. Nah, ini deh. Ya, coba lihat kiri kanan, berhalamu apa? Berhalamu apa, Bapak? Ikan bisa jadi berhala loh. Nah ini dia saudara, hati-hati dengan berhala. Apa itu penyembahan berhala? Ya, berhala adalah saudaraku, ya, kita saudaraku, ya, membuat sesuatu menjadi hal yang paling utama. Ya, kita jadikan sesuatu itu paling utama. Ya, bahkan lebih utama dari Tuhan. Itulah berhala. Ya, jadi kalau uang, ya, itu saudara jadikan yang paling utama, bahkan lebih utama dari Tuhan, itu berhala. Tahu definisi kedua, saudara? Berhala adalah, ya, membuat hal-hal yang apa, saudaraku, yang baik menjadi yang paling utama. Ya, hal-hal yang baik, saudara, uang itu baik, hobi itu baik, tapi kalau saudara jadiin paling utama, ya, itu udah jadi berhala, saudara. Ya, dan itu akan merusak hidup saudara. Jadi penyembahan berhala itu apa, saudara? Ya, kita, ya, menganggap ciptaan Tuhan bisa memuaskan kita, bisa memenuhi kita, bisa membahagiakan kita. Ya, jangan sembah ciptaannya. Ya, kalau kita anggap ciptaan Tuhan bisa membahagiakan kita, bisa memenuhi kita, memuaskan kita, dan bisa saudaraku, ya, membahagiakan kita, ya, maka saudara pasti akan sembah
ya apa yang saudara ciptaannya itu ya. Nah, saudara jangan sembah ciptaannya, sebab ciptaan tidak bisa memuaskan Anda, tidak bisa membahagiakan Anda, tidak bisa ya membahagiakan, memenuhi hidup saudara. Yang bisa hanyalah Tuhan. Amin. Sembahlah Tuhan, jangan sembah ciptaannya Tuhan. Ya. Nah, ini penting saudara. Jadi ya kita harus ajarin anak kita saudara. Ini. Karena ini perintah yang kedua kan, penting sekali ajarin saudara. Ya. Nah, kalau enggak, salah satu kutuk generasi yang sekarang ini makin banyak saudara adalah LGBT. Salah satu, nah tambah Q lagi ya, nanti nggak ada apa lagi tambah lagi. Nah saudara, kita lihat kenapa ada LGBT saudara. Nah ini tolong ya, saya sampaikan ini bukan karena saya saudara intoleran. Karena kalau generasi sekarang kita sampai ini langsung dianggap intoleran. Ya puji Tuhan di Indonesia belum sampai separah itu. Tapi kalau saudara di Amerika nyampein topik ini bisa ketangkep loh. Ya, di sini kita masih puji Tuhan masih belum seperti itu. Tapi bisa anak-anak generasi muda ini menganggap kita intoleran saudara, kalau nyampein ini. Padahal ini penting. Nah hari ini saudara, mungkin saudara punya anak dalam pergumulan ya, mengalami LGBTQ ini, atau mungkin sudah ada di dalam tahap terlibat di dalamnya. Nah, saya mau sharing kepada saudara, silakan. Kenapa ya orang bisa LGBTQ ini saudara? Ya, itu penyebabnya saudara adalah karena tadi itu saudara, mereka nggak dapat 4 hal ini saudara. 4 hal yang diberikan oleh ayah itu bisa menyebabkan ini saudara. Ya, nah salah satunya adalah juga otoritas moral. Ya nanti kita lihat saudara. Nah kenapa ada homoseksual saudara? Kenapa ada lesbian? Ya ini dua dulu saya mau bahas. Nah kita lihat karena pertama saudara, ya mereka, ya sebelum saya bahas ini, saya bahas dulu laki dulu ya, laki nanti perempuan saudara. Kenapa ada gay saudara? Tahu datangnya dari mana saudara? Tuhan gak pernah ciptakan orang ya sebelum dia lahir dia udah ditentukan dia bukan pria, bukan wanita, tapi dia jenis ketiga. Bukan, Tuhan gak pernah tentuin gitu. Ya, nah saudara, tapi itu pilihan manusia. Ya, memang ada orang saudara lahir dengan mungkin alat kelamin yang tidak normal bisa. Ya, tapi kalau kecenderungan pilihan itu pilihan manusia. Ya, nah kita lihat saudara, pria itu ada 2 macam saudara. Ya, kalau saya lihat anak saya 2 macam itu ada. Satu namanya ya pria apa saudaraku, jadi pria sensitif, sensitive man ya. Nah ini kira-kira 3-5% jumlahnya saudara. Jadi 3-5% pria itu bersifat sensitif ya, disebutnya sensitive man, atau waktu kecil sensitive boy. Nah tapi 95-97% saudara ya, itu adalah ya pria yang kita sebut jantan, atau kita sebut kalau bahasa Inggrisnya rumble tumble. Ya, jadi dia kelaki-lakiannya kasar gitu ya saudara, kelihatan gitu kasar. Tapi kalau yang satu halus ya, yang sensitive man itu halus, kalau ini dia lebih kasar. Gentle. Ya. Nah, tapi dua-duanya saudara, dua-duanya itu normal sebenarnya. Normal, itu dari Tuhan.
Nah, kalau orang tua nggak ngerti ini, saudara, gawat. Contoh, anak saya, saudara, yang pertama, ya itu dia rumble tumble. Yang kedua, dia sensitive man. Di Alkitab ada contohnya, saudara. Ya, Esau itu rumble tumble. Esau itu apa? Jantan, kasar. Ya, mainnya suka di luar rumah. Ya, olahraganya berburu, ya saudara. Kalau zaman sekarang panjat tebing, ya sepak bola, apa saudaraku, ya angkat besi dan sebagainya, saudara. Ya, yang pokoknya yang kasar-kasar. Ya, nah ini saudaraku adalah ya rumble tumble kayak Esau. Nah, Yakub itu sensitive man. Yakub itu suka di dapur sama mamanya, ya saudara. Nah, biasanya pria yang begini, saudara, itu lebih apa ya? Dia orangnya seniman dia. Ya, dia suka apa, saudara? Dia suka desain baju, suka, saudara, ya melakukan banyak sekali, ya apa, saudaraku, seni-seni yang dia lakukan, ya. Dia salon, ya saudara, apalagi masak, ya dan sebagainya, saudara. Ya, walaupun sekarang masak pria makin banyak. Ya, tapi saudara, dia adalah sensitive man. Biasanya dia kreatif sekali, saudara. Nah, ini tuh normal. Amin. Normal, tapi orang tua yang nggak ngerti, orang ini dibully, saudara. Ya, dianggap tidak normal. Ini dia, jadi dia jadi gay. Saudara ngerti? Nah, sekarang kita lihat 4 hal itu, saudara mesti berikan kepada anakmu. 4 hal ini, saudara. Kalau enggak, dia bisa jadi gay atau dia bisa jadi lesbian. Nah, kita mulai dengan pertama, keintiman dulu, saudara, atau affection. Ya, jadi seorang ayah perlu memberikan ya affection kepada anaknya. Apa itu? Keintiman. Nah, gini. Kalau kepada anak rumble tumble, saudara, ya ini anak biasanya, saudara, nggak terlalu butuh keintiman yang sangat apa intensional dan dekat. Ya, cukup kita tepuk dia, hey man, how are you? Apa bangga lu sama kamu ya? Wah, kamu luar biasa. Cukup. Ya, dia digituin aja cukup. Tapi kalau yang sensitive man mesti dipeluk, saudara. Oke, dia mesti dipeluk, ya, affection. Dia mesti merasakan pelukan papanya. Kalau enggak nanti gede, dia cari laki lain untuk dipeluk. Nangkep nggak, saudara, ya? Karena dia nggak dapat dari ayahnya. Karena ayahnya bilang geli gua. Ya, dia bilang ini nggak normal ini anak. Sebenarnya normal, saudara. Ya, cuman kita harus tahu, saudara, itu memang sifat dia begitu, sensitive man dia, ya. Oke, yang kedua, perhatian, attention. Saudara, kalau anak rumble tumble, ya, attention itu cukup, ya biasa-biasa aja kita ajak dia, nah, papa ajak mancing ya kamu ya. Wah, seneng dia, diajak olahraga sama-sama, diajak camping sama-sama, diajak saudaraku pergi sama-sama, dia udah senang. Ya, dia udah merasa papanya memperhatikan dia. Ya. Tapi saudara, kalau anak-anak apa, saudara, sensitive man ini, dia perlu perhatian yang lebih dekat. Ada hubungan yang apa, saudaraku, personal. Bahkan waktu ngomong, saudara, kita mesti tatap matanya. Ya, mesti tatap matanya, saudara. Karena dia kalau nggak merasa gitu, saudara, dia kalau nggak dapat itu, dia nggak merasa dikasih. Nah, itu anak saya yang kedua, saudara. Kalau saya peluk anak saya mesti lebih sering. Dan saya kalau ajak ngomong, kamu duduk sini, aku lihat matanya, saudara. Ngerti ya, saudara? Nanti kalau saudara nggak kasih dia perhatian ini, dia cari dari laki lain. Ya. Apalagi kalau dia terluka, punya luka bapak, wah hancur tuh, saudara. Ada luka bapak itu potensi jadi gay.
Oke. Nah, terus apalagi saudara? Afirmasi. Nah, kalau saya sama anak pertama, saya cukup ya saudaraku, mungkin sekali seminggu ya saya ngomong begini. Nah, kamu itu pria sejati. Kamu luar biasa, kamu pria sejati. Cukup. Nah, tapi kalau anak yang sensitive man, wow, Anda perlu sesering mungkin afirmasi gendernya. Saudara ngerti nggak? Kenapa? Karena mereka biasanya adalah orang yang ya secara fisik dia lebih ke lemah gemulai. Dia lebih ke wanita-wanitaan. Tapi sebenarnya ini normal. Ya, itu memang nature-nya dia. Nah, tapi dia jadi bahan bulian kan? Di sekolah, wih lihat tuh, ya, hello katanya ya, hi girl, ya saudara dipanggilnya begitu saudara, ya dibully sama teman-temannya. Kamu kan banci, waduh. Nah, waktu anak saudara pulang dari sekolah habis dibully, dia dibilangin banci, dia datang, papa, aku dibilang banci sama dia. Nah, waktu itulah engkau ayah, engkau harus bangkit dan langsung afirmasi dia adalah pria sejati. Ada yang bilang amin? Amin. Afirmasi gendernya. Nah, sekarang ini tidak boleh melakukan afirmasi gender, saudara. Itu dilarang. Ya, nah ini di zaman postmodern ini, saudara. Nggak boleh, biar dia tentuin sendiri, nggak bisa. Ya, kita yang mesti tentuin, saudaraku, berdasarkan firman Tuhan. Amin. Ayah punya kuasa mengafirmasi dia punya apa, saudara? Gendernya. Jadi jangan malah ayahnya ikut bercanda. Papa, aku dibilang banci. Papanya bilang, emang iya. Iya. Bilang sama saudara, itu bapak geblek. Bilang saudara. Nah, karena dia udah, ya kan? Dia percaya loh saudara. Begitu masuk itu, papanya yang ngomong masuk. Kamu memang banci. Wah, kena udah. Dia punya gender confusion, bingung. Saya pria apa bukan ya? Apa wanita ya? Bingung. Ya, kita pernah saudara lagi khotbah pria sejati. Ada pria di depan kami saudara. Ini apa saudara? Zone supervisor di gereja kami saudara. Pegang 4 sel kalau nggak salah dia. Orangnya bagus saudara. Ya, tapi itu dia saudara. Dia nggak kawin-kawin lama, nggak pernah nikah-nikah. Udah 40 tahun lebih waktu itu dia dengar ikut pria sejati. Nah, jadi saudara, dia hari itu dia dengar saya khotbah ini saudara. Tiba-tiba dia lihat gambar saudara. Ya, rupanya dia waktu kecil bapaknya kayak gitu. Dia itu ternyata adalah sensitive man. Nah, waktu dia dibully sama temennya, dibilang banci, dia lihat gambar itu, dia lari-lari. Ya, dia teriak, papa, aku dibilang banci, papa. Dia lihat tuh di gambar itu, saudara. Papanya ketawa, memang lu banci, katanya. Wah, hancur dia, saudara. Sejak itu, saudara, dia bingung, saya pria apa wanita ya? Ya, saya gendernya apa ya? Confused. Satu kali saudara, dia ketemu sama orang yang homo, diperkosa dia saudara. Orang homo itu punya radarnya saudara. Tik, 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 tik. Mana yang punya potensi bisa jadi mangsa. Diperkosa dia saudara. Jadilah dia homo. Padahal dia sebenarnya bukan homo tadinya. Jadi menular kan, karena ada potensi, ngerti ya? Karena luka dari bapak. Karena bapaknya nggak berfungsi memberi dia afirmasi gender. Wah, kena dia saudara.
Ya. Nah, dia akhirnya dia jadi gay. Tapi waktu dia percaya Tuhan, saudara, dia udah bertobat. Dia nggak mau lagi lakukan dosa, ya, seksual yang sejenis. Dia nggak mau lagi. Tapi dia cerita, Kak Edi, tapi saya tetap nggak pernah yakin saya ini pria apa wanita atau jenis apa. Saya bingung sama, ya, gender saya. Makanya saya nggak bisa nikah, Pak Edi. Saya nggak bisa nikah karena saya nggak tahu saya siapa. Waduh. Nah, waktu dia dengar khotbah itu, saudara, tiba-tiba dia dengar suara di hatinya dari Bapak sendiri bilang begini, "Nah, kamu adalah pria sejati." Dia dengar itu jelas banget, kamu pria sejati. Maafkan papa kamu yang gak pernah mengatakan kamu pria sejati. Dia nangis, saudara. Dia nangis sejadi-jadinya karena dia lihat gambar itu, saudara. Papanya tidak pernah memberi dia afirmasi gender. Dia nangis, saudara. Habis itu, saudara, aneh, berubah hidupnya, saudara. Berubah. Nah, dia kesaksian, saudara. Waktu dia kesaksian, saudara, saya 40 tahun gak pernah percaya saya adalah pria sejati. Baru hari ini setelah saya dengar dari Bapak sendiri bilang, aku pria sejati. Dia nangis kesaksian, saudara. Sampai semua orang bangkit berdiri, tepuk tangan 5 menit. Lama gak 5 menit tepuk tangan? Lama. Coba tepuk tangan 1 menit aja lama banget. 5 menit, saudara. Sejak itu berubah total hidupnya. Nah, saudara, anak kita, ayo, Bapak jangan lupa kalau anakmu adalah sensitive man, sering-sering katakan kamu pria. Sering-sering tanemin gendernya. Amin? Amin. Ya, karena dia perlu, karena dia dibully terus, saudara. Nah, kalau enggak dia bisa jadi gay atau dia bisa jadi banci. Ngerti nggak, saudara? Dua itu kalau pria, gay atau banci atau ACDC. Ya, ACDC, pria bisa, wanita bisa, ya. Nah, saudara, ini semua dari sini ternyata, dari 4 hal ini dia nggak dapat. Terus apa lagi? Moral, ya. Nah, kalau saudara nggak pernah ngajar moral, akhirnya mereka apa, saudara? Mereka nggak kenal siapa Allah. Walaupun mereka tahu Allah ada, Roma 1, tapi mereka nggak kenal dia, saudara, secara pribadi, ya. Jadi mereka tahu Allah itu ada, tapi mereka nggak memuliakan Allah, ya kan? Bahkan menyembah berhala. Nah, akibat penyembahan berhala itu ayat berikutnya bilang, maka Allah mengizinkan mereka pria sama pria, wanita sama wanita. Ini kutuk generasi itu, saudara. Ya, kalau tidak ada hukum moral yang kita ajarkan, mereka jadi penyembah berhala. Karena mereka jadi penyembah berhala, akibatnya itu homoseksual dan lesbian, saudara. Wow, ngeri, saudara. Ya, sekarang ini, aduh, anak-anak kita menghadapi itu, saudara. Ya, makanya cucu saya, saudara, ya, kami taruh dia di Amerika ini. Sekolahnya, ya, ada sekolah yang hybrid, saudara. Ya, 3 hari dengan orang tua, 2 hari dengan gurunya. Gurunya lahir baru semua, saudara. Ya, gurunya lahir baru semua. Nah, saudara yang ada di bidang pendidikan, ayo ke depan mungkin kita perlu bikin sekolah yang begini. Itu akan masuk, saudara, ini, ya. Jadi hybrid, 3 hari dengan orang tuanya belajar, 2 hari dengan gurunya yang lahir baru semua, saudara. Ngajarin nilai-nilai yang benar, ya. Di rumah orang tua tanemin terus, saudara. Maka
kita bisa mencegah LGBTQ. Aduh, panjang banget ya. Kayaknya akan nambah lagi terus ya, saudara. Aneh-aneh kan? Nah ini, ya saudara, jadi 4 hal ini. Nah, demikian juga sama juga wanita. Nah, wanita kenapa ada lesbi, saudara? Coba. Itu awalnya dari luka bapak. Benar. Coba kalau bapaknya misalnya ya saudara, kasar. Ya, pukul mamanya terus. Ya, papanya adalah saudaraku pria yang diktator, keras, menyakiti anak-anaknya, khususnya anak perempuannya. Bisa muncul 2 reaksi, saudara. Ya, pertama, reaksi ingin bersaing sama papanya, ingin jadi pelindung keluarganya, saudara. Karena bapaknya diktator, jahat, keras. Ya, dia bilang begini, aku akan bangkit jadi laki-laki supaya aku bisa lindungi keluargaku, ya, supaya aku bisa melindungi keluargaku dari pria jahat ini. Nah, maka dia jadi tomboy. Ya, nah makanya saudara nanti yang dalam lesbi dia jadi peranan prianya, saudara. Ya, ini pelindung, tomboy, ya saudara. Kenapa? Karena benci papanya, saudara. Ingin menyaingi papanya, ya. Gua gebukin dia, habis dia pokoknya dia, ya. Gua lindungi keluarga kita karena dia itu jahat sekali. Kita semua di-abuse, kita semua ditinggalin, kita semua dikasarin. Aku akan lindungi keluargaku, pokoknya kamu nggak boleh macam-macam. Nah itu kepahitan bikin dia, saudara, jadi ya wanita kelaki-lakian, ngerti ya, tomboy. Nah, satu lagi reaksi yang kedua kalau bapaknya gitu, luka, begitu luka sama laki-laki terus, lama-lama nggak bisa lagi jatuh cinta sama laki-laki. Nah ini jadi wanitanya, tapi yang nggak bisa suka sama pria. Nah, dia sukanya nanti sama yang tomboy itu, saudara. Jadi dah pas satu ya, saudaraku, peranan prianya, satu peranan wanitanya. Nangkep, saudara? Ini semua dari sini. Maka mari, saudara, hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, mari kita ajarin otoritas moral, saudara. Terus, ya, simple. Otoritas moral itu firman Tuhan aja. Ajarin ulang-ulang. Nah, kami di gereja mulai sekarang, ya, ini baru mulai tahun ini, saudara. Kita ajarin orang tua, ngajarin 10 perintah ini lewat ajaran dasar. Ya, kami sebutnya SPK, saudara. Saya pengikut Kristus, ajarin anak-anak kita. Ya, jadi di keluarga kita bikin SPK, saudara. Ya, yang ngajar orang tuanya. Ya, mulai dari keselamatan, ya kan? Itu perintah yang pertama kan. Yesus adalah Allah yang menyelamatkan kita, yang mati di kayu salib untuk kita. Ya. Terus dia adalah Tuhan satu-satunya. Ya, dia Allah satu-satunya, saudara. Ya, kita ajarin dasar-dasar pengajaran dasar. Keselamatan, ya, dan sebagainya. Oke? Nah, itu sangat penting. Nah, saudara, mari kita lihat kalau orang Yahudi, saudara, mereka begitu concern sama hal ini. Sayang mereka, saudara, nggak punya, ya, nggak ngerti kasih karunia seperti kita. Kita lebih dari mereka, saudara. Ya, kita zaman ini, ya, kita hidup di zaman anugerah. Nah, yang terakhir, saudara, terus, ya, lagi. Nah, kita lihat, saudara, saya mau tunjukkan bagaimana orang Yahudi, saudara, mereka melantunkan Shema Israel ini. Ya, nah kita coba lihat, saudara, ya, walaupun kita bukan orang Yahudi, tapi prinsipnya sama. Kita mesti menghayati saudara, 10 perintah Tuhan ini. Bisa berikutnya? Ya, kita, saudaraku, lihat Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah,
Orang Israel kalau melantunkan ini, saudara, next, dia harus pakai tefilin, ya ini tefilin, ya, dan di tangannya, di dahi dan tangannya, saudara. Karena ini apa? Syahadatnya orang Israel, ya. Shema Israel itu mesti ditanam di pikirannya, ya, ditulis di hatinya, saudara. Ya, ini mengacu kepada hati, ya. Nah, nanti makanya antikris juga akan menuntut saudaraku pengikutnya, ya, menaruh syahadatnya antikris di pikirannya dan di hatinya, saudara. Itulah 666 itu, ya. Nah, kita jangan mau ada 666. Kita mesti ada apa, saudara? 777. Amin. Yaitu meterainya Roh Kudus. Amin. Kalau kita udah dapat meterainya Roh Kudus, kita nggak bisa dicap lagi oleh antikris, saudara. Ya, jadi mari, saudara. Nah, saya mau ajak saudara lihat bagaimana orang Israel melantunkan Shema Israel. Ya, begitu serius mereka, saudara. Ya, bisa ditayangkan kalau bisa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Bapak yang berfungsi. Yesus. Jadi orang tua yang berfungsi, menetapkan otoritas moral dalam diri anak-anak kita. Berapa banyak saudara yang selama ini saudara merasa engkau masih sangat kurang Yesus. menjadi bapak yang berperan, atau mungkin saudara merasa saudara belum berfungsi sebagai bapak yang menetapkan otoritas moral. Dan hari ini bapak-bapak berkata, ibu-ibu berkata, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan mengajarkan perintah-Mu berulang-ulang Tuhan, mengajarkannya Tuhan setiap hari. Ketika aku sedang berjalan, ketika aku sedang berbaring, ketika aku sedang bangun,